Yeay, sampai sini teman-teman udah melihat satu hal penting, bahwa cinta adalah sebuah sistem. Kita review ya sekali lagi, dimulai dari tahap pra. Di tahap ini kita melihat bahwa sebelum cinta itu terjadi, sudah ada cetakan lama yang bekerja. Blueprint cinta yang dibentuk dari pengalaman, keluarga, dan generasi sebelumnya. Ya, tanpa disadari blueprint inilah yang menentukan pola ketertarikan, pilihan, dinamika cinta kita. Nah, berikutnya di tahap yang kedua, tahap prep. Di sini kita memahami bahwa cinta itu ternyata nggak berdiri sendiri ya. Kualitas cinta adalah efek samping dari kondisi kehidupan kita di luar percintaan. Nah, di level kehidupan itu sendiri, kemudian tangga yang kedua adalah uang dan keuangan, ada karir atau bisnis ya. Terlihat apakah seseorang itu benar-benar alive atau enggak sih? Dan dari sinilah muncul kapasitas untuk mencintai dengan kesadaran penuh. Setelah kita masuk ke tahap ketiga ya, setelah tahap 1, 2 sudah terlampaui, maka kita lanjut ke tahap proses. Tahap ketika cinta benar-benar dijalankan berdasarkan fasenya. Ya, di dunia nyata, lewat interaksi, konflik, kebutuhan, batasan, peran. Nah, di tahap ini, maka cinta itu ceritanya diuji ya oleh kesadaran dan kematangan individu-individu yang terlibat di dalamnya. Dan akhirnya kita sampai di tahap post, tahap ketika hubungan menghasilkan sesuatu. Cinta itu menghasilkan sesuatu, entah itu pertumbuhan, luka, ya stagnasi, atau konflik. Disinilah makna akhirnya ditarik, kesimpulan akhirnya dibikin, dan keputusan-keputusan akan diambil. Nah, yang sering tidak disadari adalah tahap post itu tidak berhenti di post. Apa yang kita bawa dari tahap keempat akan kembali menjadi pra berikutnya. Kesimpulan yang kita bikin, cara kita memaknai hasil, dan juga keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan menentukan siklus cinta selanjutnya. Inilah kenapa 4 tahap ini ya adalah satu sistem yang saling terhubung. Kalau satu tahap tidak disadari, nggak diberesin, maka tahap berikutnya akan menanggung dampaknya. Begitu juga sebaliknya, ketika keempat tahap ini dijalankan dengan kesadaran penuh, kalau ada yang nggak beres, diberesin, dimodifikasi, maka cinta akan berhenti menjadi sumber kekacauan dan mulai menjadi ruang yang asik-asik. Ya, untuk mengekspresikan cinta silahkan. Untuk sarana bertumbuh, untuk jadi bestie, mau traveling, mau punya anak, membentuk keluarga, bangun bisnis bareng, maka itu akan lebih mudah untuk terjadi. Inilah tujuan dari seluruh rangkaian ini, untuk membantu teman-teman naik kelas dalam kesadaran cinta dan kehidupan. Tools yang udah aku rancang di setiap tahap, ini fungsinya adalah untuk membantu melihat dengan jernih di mana posisi kita sekarang. Dan apa sih yang perlu diberesin selanjutnya. Karena ketika seseorang melihat sesuatu dengan jernih, maka keputusan yang diambil pun itu akan berbeda, akan lebih jernih. Dan ketika keputusan berubah, maka nasib cinta pun ikut berubah dengan berlandaskan kesadaran penuh. Sampai di sini, sistem 4 tahap psikologi cinta sudah lengkap. Dan selebihnya, perjalanan ada di tangan teman-teman sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa.